Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Matur nuwun, jazakallah khair. Terima kasih Pak. Wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin, ikhwani wa akhwati, saudara-saudariku, Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah diberi kemudahan Allah bisa melangkahkan kaki ke Masjid Ulul Albab yang kita cintai. Semoga perjalanan kita ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai penggugur dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat-tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha ilaihi aswaquha, dan tempat-tempat di muka bumi yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di sebaik-baik tempat, yaitu masjid. Semoga kelak pada hari kiamat Allah pun mengumpulkan kita di sebaik-baik tempat kembali, yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu agama, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Maksud tadi kita berangkat, gerimis, hujan, tapi bapak-bapak Masya Allah masih tetap ke masjid. Semoga masuk kategori hadis tersebut, kita dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Rasulullah juga bersabda, sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari kiamat ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungannya Allah. Di antara 7 golongan tersebut adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya bergantung di masjid, senang dengan masjid, rindu dengan masjid. Nah, semoga kita yang melaksanakan sholat subuh di masjid ini Allah berikan naungan pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Semoga salawat tersampaikan kepadanya, kepada keluarganya, ahli baitnya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Bapak Ibu, ada ibu-ibu nggih? Ada ibu-ibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Materi kita pada kesempatan yang baik ini agar engkau dicintai Allah. Agar engkau dicintai Allah. Bagaimana agar kita dicintai Allah? Apa sih keutamaan dicintai Allah? Kita harus tahu dulu itu. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Jika Allah mencintai hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau cinta sama seorang hamba,
Allah panggil malaikat Jibril. Kemudian Allah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan fahbibhu. Wahai Jibril, aku cinta hamba ini. Fahbibhu, cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Summa yunadi fis sama'i, kemudian Jibril memanggil di atas langit dan berkata, wahai penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Wahai para penduduk langit, saya mau tanya, penduduk langit itu siapa? Malaikat. Jibril kan pimpinannya malaikat. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai hamba ini. Fa'ahibbuhu, cintailah oleh kalian hamba ini. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit mencintai hamba itu. Thumma yudha'u lahul qabul fil ard, kemudian Allah letakkan penerimaan di muka bumi. Allah jadikan penduduk bumi ini cinta dan menerima orang tersebut. Jadi jangan sampai kita ini ingin mencari ridho cinta makhluk, tapi ya menggadaikan kecintaan Allah. Yang penting itu Anda dicintai Allah. Kalau Anda atau kita sudah dicintai Allah, Allah cinta kepada kita, Jibril cinta sama kita, penduduk langit cinta sama kita, dan Allah jadikan ahli bumi cinta sama kita. Wa idza abghadha abdan, dan sebaliknya, jika Allah benci sama hamba, Allah panggil malaikat Jibril. Dan Allah berkata kepada malaikat Jibril, inni ubghidhu fulanan. Wahai Jibril, aku benci hamba ini. Fa'abghidhu, bencilah dia. Fa'ibghidhu Jibril, maka Jibril pun membenci hamba tersebut. Kemudian Jibril memanggil di seluruh penduduk langit. Wahai penduduk langit, innallaha abghadha fulanan. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah yubghidhu fulanan. Sesungguhnya Allah membenci hamba ini. Fa'abghiduhu, maka bencilah dia. Maka akhirnya penduduk langit pun membenci hamba tersebut. Summa tudha'u lahul baghdha fil ard, kemudian Allah letakkan kemurkaan di muka bumi untuk orang tersebut. Maka kita harus berusaha mencintai Allah. Nah, judul kita tadi temanya agar kita dicintai Allah. Kalau bagaimana kita cinta Allah? Semua orang ngaku cinta Allah, Pak. Betul ya? Betul nggak? Nggak ada orang nggak ngaku cinta Allah. Semua orang Islam dari ujung Maroko sampai ujung Merauke, semua orang Islam ngaku cinta Allah. Tetapi sebagaimana yang diungkapkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Kata Imam Ibnu Katsir, yang menjadi permasalahan itu bukan kamu mencintai. Yang menjadi permasalahan adalah apakah kamu dicintai. Karena kalau ngaku cinta Allah, semua orang ngaku cinta. Dan itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana kita dicintai. Makanya seorang penyair Arab mengatakan, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidaka. Semua orang mengaku punya hubungan spesial bersama wanita cantik yang bernama Laila. Wa laila la tuqirru lahum bidaka, pada Laila enggak kenal siapa orang itu. Lah jangan sampai cinta kita kepada Allah itu bertepuk sebelah tangan. Ngaku cinta Allah tapi Allah enggak cinta sama kita. Kata penyair Arab tadi, kullun yadda'i waslan bilaila. Semua orang mengaku punya hubungan dekat dengan wanita cantik bernama siapa tadi? Laila. Wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Pada Laila enggak kenal siapa dia itu. Lah jangan sampai cinta kita kepada Allah itu tidak berbalas. Tidak semua orang yang cinta Nabi dicintai Nabi. Tidak semua orang yang cinta Allah dicintai Allah.
Maka bagaimana agar kita dicintai Allah? Itu yang akan kita sampaikan. Allah turunkan ayat dari langit. Surat Ali Imran ayat 31. Ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara mencintai Allah. Surat apa tadi? Ali Imran. Ayat berapa? Ini ayat turun dari langit, disebut oleh para ulama ayat ujian. Karena semua orang ngaku cinta Allah. Semua orang ngaku cinta Allah. Akhirnya Allah turunkan ayat dari langit untuk menguji manusia. Benar nggak cintanya mereka ini? Allah turunkan sebuah ayat dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 31. Allah Ta'ala berfirman. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Perhatikan. Allah turunkan ayat kepada Nabi Muhammad. Qul, katakanlah Muhammad kepada umatmu. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian wahai umatku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kalau kalian mengikuti aku, mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, barulah Allah mencintai kalian. Turun ayat dari langit, kata para ulama, ini disebut ayat ujian. Benar nggak cinta mereka kepada Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah, Muhammad, katakan kepada umatmu, wahai umatku, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasul. Kalau kalian mengikuti Rasul, yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Sehingga kesimpulannya, kalau ingin dicintai Allah, disuruh apa? Disuruh apa ya jemaah? Disuruh ittiba. Apa artinya ittiba itu? Mengikuti Rasul. Supaya dicintai Allah, maka kita harus ittiba atau mengikuti Rasulullah. Dan kita tidak dikatakan mengikuti Rasul, kita tidak dikatakan ittiba kepada Rasul sampai kita buktikan dengan 4 rukun ittiba. Ini yang harus panjenengan catat. Ada 4 rukun ittiba. Maksudnya, rukun itu artinya, sebelum saya lanjut, apa sih artinya rukun itu? Rukun sholat, artinya apa? Sebelum saya lanjut ya. Tadi kan, supaya kita dicintai Allah, kuncinya surat Ali Imran ayat berapa tadi? 31. Kesimpulannya disuruh apa? Ittiba kepada Rasul. Kalau kamu cinta Allah, ikutilah Rasul. Baru setelah itu, yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kalian. Tetapi ittiba, mengikuti Rasul, tidak terlaksana. Sampai kita buktikan dengan 4. 4 ini disebut 4 rukun ittiba. Pertanyaan saya, apa sih artinya rukun itu? Gimana Pak? Kalau tidak dikerjakan maka tidak sah. Itu tidak hanya rukun, syarat juga seperti itu. Syarat juga aturan. Dan syarat bukan rukun. Bismillah. Dasar. Gak ada yang salah, benar semua. Apa Pak bedanya syarat sama rukun? Syarat itu sebelum ibadah Pak. Kalau rukun itu di dalam ibadah. Syarat sholat berarti apa? Wudu, menghadap kiblat, betul apa enggak? Menutup aurat. Jadi syarat itu pra ibadah. Tapi kalau rukun di dalam ibadah, bagian yang nggak boleh dipisahkan. Nah, dari sisi bahasa, rukun itu artinya pilar, tiang penyangga, harus ada, kalau nggak ada roboh, itu namanya rukun. Lah, ittiba itu tidak dikatakan ittiba sampai dilakukan 4 rukun ittiba. Kalau ada orang ngaku saya umatnya Nabi, kok tidak melakukan 4 hal ini, maka itu sekedar klaim, dakwaan, belum menjadi pengikut yang sesungguhnya. Lantas apa rukun ittiba? Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan beritanya Nabi.
membenarkan beritanya Nabi. Kapan kita dikatakan sebagai pengikut Nabi? Kapan kita dikatakan ittiba kepada Nabi? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membenarkan beritanya Nabi. Itu rukun yang pertama. Kalau Nabi mengabarkan nanti ada azab kubur, ada siksa kubur, ada muncul dajjal, ada mizan, ada hisab, ada syafaat. Terus kita kok begini, saya kok masih ragu-ragu ya, masa sih nanti dajjal itu akan muncul? Saya kok ragu-ragu ya, kata Nabi, Nabi Isa akan turun. Masa sih? Kalau sampai ragu-ragu, kita bukan umat Nabi. Kita belum ittiba kepada Nabi. Karena rukun ittiba yang pertama adalah membenarkan beritanya. Diterangkan dalam sebuah hadis, jika lalat masuk ke bejana, kata Nabi apa? Falyaghmishu, celupkan sekalian. Karena salah satu sayapnya mengandung racun, sayap yang lain mengandung apa? Obat atau penawar. Dan kita kan nggak tahu mana yang obat itu, makanya dinetralisirkan, suruh mencelupkan sekalian. Setelah itu boleh diminum, boleh dipakai, tidak ada masalah. Kalau ada orang berkata, ini hadis kok jorok banget ya, masa lalat disuruh apa? Menyelupkan. Padahal itu ada di riwayat Bukhari. Kalau sampai kita, saya nggak mau, saya nggak percaya dengan hadis ini, Anda belum jadi umatnya Nabi. Anda gagal jadi pengikut Nabi. Karena syarat atau mohon maaf, rukun dikatakan umatnya Nabi, pengikut Nabi adalah yang pertama tadi apa? Membenarkan beritanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwal wasami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan nabinya Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik apa, Pak? Buraq. Dari Masjidil Aqsa diangkat ke Sidratul Muntaha, langit yang paling tinggi. Setelah turun, Nabi cerita ke kafir Quraisy. Kafir Quraisy malah semakin kafir, semakin gak percaya. Dan kafir Quraisy berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, temanmu semakin gila. Temanmu semakin nyeleneh. Kif dia mengatakan berangkat terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam, bahkan ke Sidratul Muntaha. Padahal itu kalau dagang dari Mekah ke Palestina, ke Syam, itu bisa berbulan-bulan. Masa dia Abu Bakar, temanmu itu mengklaim tadi malam dia diberangkatkan Tuhannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, setelah itu diberangkatkan ke langit tingkat 7. Apa gak gendeng saudaramu itu? Apa gak gila saudaramu? Apa kata Abu Bakar? Wallahi, kalau yang berkata itu benar-benar Muhammad, aku beriman kepadanya, membenarkannya, bahkan lebih dari itu. Makanya Abu Bakar disebut Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan. Itu adalah rukun yang pertama. Membenarkan beritanya apa? Nabi. Rukun yang kedua, ini kan turunan dari bagaimana cara kita agar dicintai Allah. Disuruh apa tadi? Surat Ali Imran ayat 31, ittiba. Tapi ittiba itu kan perlu dijelaskan apa sih ittiba itu. Satu, membenarkan berita Nabi. Sudah dicatat belum? Nah. Nomor 2, rukun ittiba yang nomor 2 adalah ta'atuhu fima amar. Mentaati perintahnya Nabi. Mentaati perintahnya Nabi. Nabi memerintahkan kita sebuah perintah, sami'na wa ata'na. Itu adalah rukun yang kedua dari ittiba. Menjalankan perintahnya Nabi. Nabi menyuruh kita sholat jamaah. Nah, kalau ngaku umatnya Nabi, ittiba kepada Nabi, ya laki-laki harus sholat jamaah. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, telah datang kepada Rasulullah lelaki buta.
buta, nggak bisa lihat. Kemudian lelaki buta ini berkata ke Rasul, "Ya Rasulullah, laisa li qaidun yurshiduni ilal masjid." Ya Rasulullah, saya ini buta. Tidak ada yang nuntun aku pergi ke masjid. Farokhisli, saya minta keringanan ya Rasul. Tolong saya diizinkan sholat di mana? Ini kan pernah, antum sudah sering dengar hadis ini kan? Laki-laki buta datang ke Nabi, ya Rasulullah saya buta, nggak ada yang nuntun ke masjid, tolong diberi rukhsah. Apa artinya rukhsah? Keringanan agar saya sholat di rumah. Farakhasallahu Rasulullah, dikasih keringanan. Ya Pak, tidak apa-apa, karena Bapak tidak ada yang nuntun, Bapak juga nggak bisa lihat, tidak apa-apa sholat di rumah. Falamma walla, ketika orang ini berpaling mau balik ke rumah, Rasulullah menganulir fatwanya. Rasulullah berkata, sebentar. Hal tasma'un nida'a bis-salat? Apakah Anda masih mendengarkan panggilan adzan untuk pergi ke masjid? Maka laki-laki ini berkata, "Na'am, nggih ya Rasulullah, meskipun saya nggak bisa lihat, tapi masih dengarkan suara adzan." Kata Rasul, "Fa'ajib idzan." Kalau gitu, penuhilah panggilan adzan tersebut. Dijadikan dalil oleh Imam Ahmad bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Saya mau tanya antum yang hadir di sini, mana sisi pendalilan dari hadis tadi yang menunjukkan sholat jamaah bagi laki-laki wajib? Mana kata-kata dalam hadis tadi yang menunjukkan sholat berjamaah bagi laki-laki itu wajib? Penuhilah panggilan itu yang menunjukkan hadis ini bahwa sholat berjamaah itu wajib. Saya mau tanya ya, saya mau menyampaikan ke antum, seandainya laki-laki tadi diizini Rasulullah untuk sholat di rumah, itu pun masih menunjukkan wajibnya sholat jamaah di masjid. Makanya sisi pendalilnya bukan itu Pak. Sisi pendalilannya itu bukan penuhilah panggilan adzan. Itu iya, tapi kurang. Yang lebih pas sisi pendalilannya adalah, perhatikan saya, lelaki ini minta keringanan ke Nabi. Minta keringanan itu dalil bahwa sholat itu di masjid, bukan di rumah. Logikanya, kalau sekiranya sholat boleh di rumah, ngapain dia minta keringanan? Kira-kira bisa dipahami mana ini? Sakit. Kalau seandainya yang dipahami para sahabat pada waktu itu sholat boleh di rumah, ngapain minta keringanan? Bisa dipahami gak? Kalau memang itu menunjukkan yang dipahami para sahabat Nabi pada waktu itu, sholat ya di masjid. Makanya ketika merasa tidak bisa ke masjid, dia minta izin. Maka permohonan keringanan itu sudah dalil dengan sendirinya bahwa sholat itu di mana? Di masjid. Saya mau tanya, saya mau nyampaikan ke antum, seandainya Nabi berkata, nggak apa-apa Pak, sholat di rumah, itu pun tetap dalil bahwa sholat jamaah di masjid. Kenapa? Karena kan memang dia itu punya rukhsah khusus. Bisa dipahami? Karena dia itu punya apa? Keadaan khusus. Tapi hukum asalnya dia minta keringanan. Minta keringanan itu berarti bukan hukum asal. Berarti hukum asalnya apa? Ada di masjid. Kalau ngaku umatnya Nabi tiba. Bahkan dalam hadis dikatakan Rasulullah ingin mengumpulkan kayu bakar, menyuruh orang untuk mengumandangkan adzan, menunjuk orang untuk ngimami sholat. Kemudian kata Nabi, fa'ukhalifa ila rijalin, aku akan keliling ke rumah-rumah orang yang gak sholat jamaah. Fa'uharriqu alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah-rumah orang yang gak mau sholat jamaah. Membakar rumah, ini kan punishment, hukuman, betul? Saya mau tanya, yang namanya hukuman itu karena meninggalkan wajib apa karena meninggalkan sunnah? Meninggalkan wajib. Sehingga kalau kita ngaku jadi umatnya Nabi, berarti kita harus apa? Taat. Ini nomor 2. Tadi rukun pertama apa tadi? Membenarkan beritanya Nabi. Yang nomor 2 apa ini? Taat kepada perintahnya Nabi. Itulah yang dijalankan oleh para sahabat dulu. Umar bin Khattab saking taatnya kepada Nabi luar biasa. Umar bin Khattab itu Pak,
paling nggak seneng, ini saya cerita, keluar dari materi dulu, tapi nanti balik lagi. Dan ini perlu diceritakan untuk menunjukkan itibaknya siapa? Umar. Nih perhatikan saya. Umar itu Pak, orang yang paling nggak seneng dengan kultus-kultus individu, nggak seneng. Perhatikan saya. Di dalam Al-Quran itu Pak, ada disebut pohon. Disebutkan pohon yang dulu dipakai Nabi dan para sahabat Bai'atur Ridwan. Saya nggak mau cerita Bai'atur Ridwan, nanti panjang nggak selesai-selesai. Intinya di Al-Quran disebut apa? Pohon idh yubayi'unaka tahtas syajarah. Dulu Rasulullah dibaiat para sahabat di bawah pohon, itu namanya dalam Sirah Nabawiyah disebut Bai'atur Ridwan. Karena mau terjadi perang dengan kafir Quraisy, maka sahabat sumpah setia kepada Nabi di bawah pohon. Ada kata-kata apa tadi? Pohon. Idh yubayi'unaka tahtas syajarah. Mereka para sahabat Nabi membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon. Jadi ada kata-kata apa? Pohon. Sampai sini bisa dipahami? Lah, Rasulullah wafat diganti siapa? Abu Bakar, betul? Abu Bakar wafat diganti siapa? Umar. Di zamannya Umar, Romawi Persia tumbang. Orang yang sudah masuk Islam sangat banyak, Pak. Kemudian orang-orang itu baca Quran. Ketika baca Quran, ada ayat yang berbunyi, mereka telah membaiat Rasulullah di bawah pohon. Ada kata-kata apa tadi? Pohon. Dicari sama orang-orang. Mana sih pohonnya itu? Setelah ketemu Pak, pohon itu ngalap berkahi. Ngerti ngalap berkahi? Ngalap berkahi. Ya mungkin daunnya diambil, ditaruh di saku, atau diulap-ulapin begini, biar barokah, biar sakti. Mereka berkata, ini pohon yang ada di Al-Quran, dipakai Nabi dan para sahabat. Ngalap berkahi, ditabaruki. Peristiwa itu terdengar oleh siapa? Umar bin Khattab. Itu kalau sekarang Pak jadi wisata religi. Kalau sekarang, di pagar dijadikan monumen, ada terminal. Karena ini pohon yang ada di Quran mesti gitu. Sama Umar enggak Pak? Langsung Umar memerintahkan itu pohon diapakan kira-kira? Ditumbangkan, ditebang, seakar-akarnya biar gak tumbuh lagi. Makanya Umar dijuluki Al-Faruq, pembeda hitam dan putih, syirik dan tauhid. Gak mau abu-abu Umar. Musuhnya kemunafikan. Umar itu orangnya jelas tegas. Dalam kisah yang lain, Pak, Umar ini ketika di zaman beliau, apa kaitannya sama ittiba, Ustaz? Sabar, nanti akan saya bawa lagi ke ittiba. Ini saya ceritakan dulu supaya kita tahu betapa ittibanya Umar. Perhatikan. Kemudian di zaman Umar bin Khattab mengutus pasukan sampai ke negeri Tustar. Tustar mungkin sekarang daerah Irak. Daerah apa tadi? Tustar. Sampai di negeri Tustar itu Pak, para tentara-tentara Islam menjumpai local wisdom, kearifan lokal yang aneh. Apa itu? Di suku Tustar itu Pak, ada kaum yang mereka memiliki peti. Peti itu di dalamnya ada jenazah. Dan jenazahnya itu sudah ratusan tahun tapi nggak berubah. Orangnya tampan, rupawan, hidungnya mancung. Dan ini orang lama nggak berubah-ubah. Apa namanya? Bukan mumi. Kalau mumi kan diawetkan. Ini nyata, jasadnya itu nggak berubah. Pernah dengar kisah ini? Ada yang tahu? Silakan maju ke depan, ceritakan. Saya yang dengar. Akhirnya Pak, jenazahnya ini Pak, kalau suku Tustar itu lama hujan gak turun, itu peti dikeluarkan, dibuka, mereka minta turun hujan, langsung kontan turun hujan Pak. Dikeramatkan itu peti yang ada jenazah yang berabad-abad gak rusak itu. Para sahabat bingung, kok ada fenomena seperti ini, bingung sahabat ini, diapain ini? Maka sahabat tentara Islam ketika datang ke negeri itu kirim surat ke Madinah. Ke siapa kira-kira? Ke Umar bin Khattab. Setelah surat itu tiba, Umar langsung nulis surat balik. Segera ambil peti yang ada jenazahnya itu.
Ketika mereka tertidur lelap, ambil dan kuburkan di tempat yang jauh, pastikan gak ada yang tahu kuburan itu di mana dikuburkan atau mayat itu dikuburkan. Diambil sama para sahabat ketika mereka sudah lengah tidur semua, diambil, dialihkan ke tempat yang asing, dikubur, dijaga oleh para sahabat agar diasingkan, tidak diketahui oleh masyarakat setempat. Sebagian riwayat Umar mengatakan itu jenazahnya seorang nabi. Nabi siapa? Nabi Daniel. Wallahu a'lam. Poinnya di situ Umar tidak mau kultus-kultus, betul ya? Semua yang menuju kesyirikan ditutup rapat sama Umar bin Khattab. Contoh berikutnya. Ketika Rasulullah wafat, yang jadi khalifah Abu Bakar. Rasulullah ketika masih hidup, panglimanya, jenderalnya adalah Khalid bin Walid. Sampai dijuluki apa? Pedangnya Allah. Pedangnya Allah, julukannya Khalid bin Walid, jenderalnya kaum muslimin. Ketika Rasulullah wafat, maka Khalid bin Walid di zamannya Abu Bakar di posisi yang sama. Panglima perang. Operasi pemberantasan nabi palsu, betul? Operasi pemberantasan dan penumpasan Persia ditugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan setiap perang yang ada Khalid selalu menang. Pokoknya perang begini, kok ada Khalid sudah menang. Sampai pasukan Islam itu sudah bisa niteni, kata orang Jawa. Sudah bisa apa? Memperhatikan. Pokoknya perang ada Khalid, sudah menang sudah. Mau berangkat nih, siapa yang mimpin Khalid? Menang lagi kita. Umar tidak senang. Umar itu datang ke Abu Bakar. Wahai khalifah, tolong pecat Khalid bin Walid. Saya khawatir prajurit-prajurit Islam akan tawakalnya kepada Allah akan berkurang karena keberadaan apa? Khalid. Saya melihat dalam pedangnya ada kecepatan. Saya takut orang-orang akan terlalu mengkultuskannya. Bisa dipahami kira-kira? Kira-kira apa responnya Abu Bakar? Ini menunjukkan ittiba'nya Abu Bakar. Sesuai dengan materi kita. Ini menunjukkan ittiba'nya Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Wallahi ya Umar, bagaimana engkau menyuruhku menyarungkan pedang, yang pedang ini sudah dihunus oleh Allah dan Rasulnya. Demi Allah, sampai aku mati tidak akan pernah saya sarungkan pedangnya Allah ini. Tidak mau nurut. Siapa nggak mau nurut? Abu Bakar nggak mau nurut Umar. Ini juga dalil juga itibaknya siapa? Abu Bakar. Bagaimana kamu menyuruh aku menyarungkan pedang padahal Allah dan Rasulnya sudah menghunus. Wong Allah saja menamainya pedangnya Allah. Nah, Nabi Muhammad menamainya pedang Allah. Kok aku disuruh menyarungkan? Demi Allah, tidak akan pernah aku sarungkan pedang ini. Ini juga dalil juga itibaknya siapa? Abu Bakar. Jadi nggak digubris ini pendapatnya Umar. Sampai Abu Bakar As-Siddiq wafat, Pak. Dan antum tahu apa yang dilakukan? Ya, siapa yang jadi khalifah setelah Abu Bakar? Umar. Perhatikan saya. Di antara kebijakan khalifah pertama kali ketika jadi khalifah, Umar bin Khattab memecat Khalid bin Walid. Lihat sejarah. Pernah dengar kan? Umar bin Khattab memecat siapa? Memecat ini bukan karena salah, Pak. Tapi rolling jabatan, diganti Abu Ubaidah ibnul. Bukan berarti Umar benci sama Khalid, enggak. Tapi Umar itu ingin umat ini tidak kultus. Ini kesimpulannya, Pak. Umar itu orang yang benar-benar tidak mau ada kultus individu. Benar-benar memurnikan pengagungan, ketergantungan hanya kepada Allah. Nah, sekarang saya akan menyampaikan mana dalil itibanya Umar. Perhatikan. Seperti kisah yang sudah saya sampaikan tadi itu. Tiba-tiba Umar itu pas tawaf, Pak. Terus mau mencium Hajar Aswad. Padahal tadi kan saya katakan Umar itu anti apa? Anti kultus-kultus. Nggak mau mengagungkan kebendaan, nggak mau. Tapi Umar ini ketika di depan Hajar Aswad ngomong seperti ini. Perhatikan. Ini menunjukkan ketundukannya Umar bin Khattab kepada ittiba, kepada Nabi. Kata Umar, wallahi ya Hajar, innaka la tanfa wa la tadur, wahai Hajar Aswad. Aku tahu kamu itu nggak bisa mendatangkan manfaat dan madhar. Wallahi, kalaulah bukan karena aku melihat Rasulullah mencium, nggak bakalan aku mencium. Meskipun anti
kultus individu, cerita A, cerita B, cerita C, masih banyak ceritanya Umar. Tapi gara-gara Umar melihat Nabi apa? Mencium Hajar Aswad, gak bisa ngeles lagi. Mau gak mau dia mencium Hajar Aswad. Itu pun diomongin, aku tahu kamu itu gak bisa mendatangkan apa? Manfaat dan madarat. Kalaulah seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, gak bakalan aku mencium. Artinya, saking apa? Itibaknya kepada Nabi. Itu Umar bin Khattab. Gak mau menyelisih perintah Nabi. Pernah suatu ketika, harusnya cerita Abu Bakar dulu, tapi saya loncat ke Umar, gak apa-apa. Umar bin Khattab itu Pak, ketika jadi khalifah, waktu berangkat ke masjid, ada talang air. Ngerti talang antum? Apa talang itu? Pelanturan air. Apa bahasa kita? Ya talang kan ya? Talang air. Miliknya Abbas. Siapa Abbas? Pamannya Rasul. Abbas itu pamannya Rasulullah. Waktu melewati rumahnya Abbas, talang airnya itu netes ke jalan. Menurut Umar bin Khattab ini mengganggu. Menurut Umar. Maka talang itu diambil Pak, dibanting, dibuang sama Umar. Umar kan paling Umar itu Pak, nggak ada orang yang ditakuti. Umar itu nggak ada orang disungkani. Bahkan setan pun takut dari dia, bukan dia takut setan. Betul nggak? Saking takutnya kepada Allah sampai ketemu setan, bukan Umar yang lari, setannya yang lari. Jadi di muka bumi ini nggak ada yang disegani Umar, nggak ada. Umar itu salah, bener. Makanya kata Rasulullah, asadun nasi alal haq, orang yang paling tegas di atas kebenaran Umar. Maka ketika melihat gak peduli, pamannya Nabi loh, ahli baitnya Nabi loh, keutamaannya banyak. Tapi kan saya katakan tadi, Umar ini gak ada yang ditakuti, gak ada yang disungkani. Lihat talang ini ganggu, diambil, dibuat, dibanting, karena dianggap mengganggu. Lah Abbas ini pulang-pulang lihat talangnya hilang. Duh, talangku di mana nih, kok gak ada? Dikasih tahu orang-orang, wahai Abbas pamannya Nabi, talangnya antum, talangnya jenengan ini diambil sama siapa tadi? Khalifah, karena dianggap mengganggu. Enggak terima Abbas, datang ke Umar. Wahai Amirul Mukminin Khalifah, bagaimana Anda mengambil dan membuang talang itu? Padahal dulu yang meletakkan talang itu adalah Rasulullah. Langsung Umar ketakutan, Pak. Gara-gara ternyata itu yang masang siapa? Rasul. Akhirnya apa? Umar nyariin tadi talangnya dibuang tadi. Dan ketik di internet kisah Umar dan talang airnya siapa? Abbas. Akan muncul kisah. Dicantumkan dalam kitab Iqadul Himmah Littiba'i Nabiyil Ummah. Akhirnya Umar cari apa tadi? Talang air dan berkata kepada Abbas, wahai Abbas, tidak boleh ada tangga untuk memperbaiki ini kecuali pundakku. Jadi Umar duduk dinaiki Abbas, khalifah loh ini badan. Saking takutnya menyelisihi apa? Perintah, perkara Rasulullah SAW. Jadi kalau dicari satu persatu kisah-kisah itibanya sahabat luar biasa. Ada seorang sahabat Nabi. Dilihat Rasulullah memakai cincin terbuat dari apa? Emas. Dilihat Nabi. Nabi langsung ambil cincin itu. Apa ini? Cincin emas. Diambil Nabi. Langsung dilempar. Ini Nabi Pak. Kalau antum lihat tetangga punya cincin emas, nggak bisa begitu Pak. Bisa dipidana sampai. Nabi berhak, karena Nabi tertinggi ya, pimpinan tertinggi ya. Ini kan contoh. Nabi melihat ada seorang sahabat Nabi pakai cincin, diambil sama dia, dilempar. Kemudian Nabi pulang. Sahabat ini pulang. Ditegur sama temannya, sebentar dulu, ambil cincinmu tadi itu. Ambil dulu cincin, jangan dibuang sama Nabi. Apa kata sahabat ini? Wallahi, kau menyuruh aku mengambil sesuatu yang sudah, wallahi demi Allah, aku tidak akan pernah mengambil sesuatu yang sudah dilempar Rasulullah dari diriku. Padahal yang dilarang kan memakainya. Seandainya itu diambil, dijual, dapat uang, dipakai, boleh enggak? Boleh sah. Tapi saking itibanya nggak mau. Barang yang tidak disenangi Rasul. Bagaimana aku cinta kepadanya? Bagaimana aku mencintai barang yang barang itu nggak disenangi Nabi? Nggak diambil, Pak. Ya mungkin diambil temannya, Allah. Saking itibanya siapa? Para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq diantaranya. Abu Bakar itu Pak. Oh, kalau itibanya Abu Bakar lebih
lebih lama lagi ceritanya nggak selesai-selesai. Saya pilih satu saja. Abu Bakar ini Pak sakit keras. Rasulullah sudah wafat. Sakit keras. Ketika Abu Bakar sakit keras, datanglah sang putri. Putrinya Abu Bakar. Istrinya Rasulullah. Siapa? Siti Aisyah. Menjenguk ayahanda. Ayahanda sedang sakit. Dijenguk sama sang putri Siti Aisyah. Dalam keadaan sakit parah, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Wahai anakku, dulu berapa kain kafan yang kalian gunakan untuk mengkafani Rasulullah?" Aisyah menjawab, 3 helai, wahai ayahanda. Kalau gitu segera cuci bajuku dan jadikan kain kafanku 3 helai. Terus Abu Bakar bertanya lagi, "Wahai anakku, dulu Rasulullah wafat hari apa?" Dijawab sama Aisyah, "Hari Senin, wahai ayah." Kemudian Abu Bakar bertanya lagi, "Hari ini hari apa?" "Hari ini hari Senin, wahai ayah." "Ya Allah, matikan aku pada hari ini." Apakah ada manusia kayak gini? Semoga Allah menjadikan aku mati hari Senin. Subhanallah. Bahkan dalam kematiannya, sesuatu yang nggak mungkin bisa dicontoh. Masa orang bisa menyeting dirinya mati sesuai matinya Nabi? Kan nggak bisa. Tapi saking itibanya Abu Bakar As-Siddiq sampai berusaha wafatnya seperti wafatnya Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar wafatnya Senin malam. Berarti hari apa? Hari Selasa. Tapi kan dia ingin mati seperti apa? Wafatnya seperti harinya Rasulullah SAW. Kemudian setelah wafat datang Umar bin Khattab. Diceritakan kisah menjelang wafatnya tadi. Maka Umar bin Khattab berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ayahmu telah meninggalkan sebuah jalan. Yang jalan itu tidak akan dimampui oleh orang-orang setelahnya untuk melaluinya." Paham gak maksudnya? Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk berinfak. Datanglah Umar. Karena Umar yang merasa kalah terus sama siapa? Tidak ada dalam sejarah Umar menang sama Abu Bakar. Tidak ada. Tidak pernah Umar menang dengan Abu Bakar. Tidak pernah. Suatu saat Umar ini merasa kalah terus. Maka dia ingin menang. Dia datang ke Nabi membawa separuh hartanya. Pernah dengar kisah ini? Membawa harta yang banyak. Rasulullah bertanya, "Lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Umar?" Dijawab sama Umar, "Aku tinggalkan untuk keluargaku semisalnya." Berarti gimana? Berarti berapa itu? Setengah dikasih Nabi, setengah ditaruh di rumah. Ini Umar merasa, insya Allah kali ini aku menang begitu. Tiba-tiba datang siapa? Abu Bakar. Membawa seluruh hartanya. Terus Rasulullah berkata, "Apa yang kau sisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasul." Seketika itu Umar mengatakan, "Wallahi, aku tidak akan pernah menang melawan melawan siapa? Abu Bakar." Itulah generasi yang itibaknya luar biasa. Dan itu banyak Pak kisahnya Hudzaifah ibn Yaman ketika disuruh Nabi. Itibak, mereka berhenti ketika Nabi mengatakan berhenti. Mereka berjalan ketika Nabi berjalan. Itulah para sahabat. Itibak. Kembali ke materi inti. Jadi kalau ingin dicintai Allah, saya itu punya makalah Pak, agar kita dicintai Allah itu ada beberapa poin sampai belasan poin. Tapi kita masih 1 poin Pak. Apa tadi poinnya? Ittiba. Dan satu pertemuan ini bahkan 1 poin itu, padahal masih banyak. Oke. Kalau kita ingin dicintai Allah, poinnya surat apa tadi? Ali Imran berapa? 31. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah Nabi. Kalau kalian mengikuti Nabi, baru Allah mencintai kalian. Sehingga kalau kita ingin dicintai Allah, yang harus kita lakukan nomor 1 adalah ittiba, mengikuti Nabi. Dan ittiba itu punya rukun, kan gitu tadi ya alurnya. Karena baru ada yang datang, biar mengikuti alur pembicaraan kita. Ittiba itu memiliki rukun. Rukunnya ada berapa tadi? 4. Rukun yang pertama apa? Membenarkan beritanya Nabi. Sudah kita jelaskan. Rukun yang nomor 2 apa tadi? Mentaati perintah Nabi. Sekarang poin ke
3. Rukun ittiba' yang nomor 3 adalah ijtinabu manaha anhu wa zajar. Meninggalkan larangan Nabi. Itu bukti ittiba' yang nomor 3. Rukun ittiba' yang nomor 3. Meninggalkan larangan Nabi. Jadi Nabi kalau melarang, stop, berhenti, berhenti. Dan itulah yang dilakukan para sahabat. Para sahabat Nabi itu Pak, dengan khomer itu mendarah daging. Orang Arab nggak bisa lepas dari namanya khomer. Bahkan mereka itu Pak, khomer itu Pak ditanam di gentong, ditaruh di tanah, sampai berbulan-bulan. Kalau ada tamu istimewa, baru diunduh, di-download. Diambil apa namanya? Khomer yang sudah diapakan tadi? Ditanam lama, semakin lezat kata mereka. Saking mendarah dagingnya. Kemudian turun ayat pengharaman khomer yang terakhir itu. Gimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Subhanallah. Jadi khomer itu Pak, pengharamannya itu beberapa apa? Pertama disejajarkan dengan apa namanya? Disebutkan bahwa khomer itu ada jeleknya, ada buruknya, tetapi dosanya lebih besar. Betul kan? Tas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, ada manfaatnya tapi bahayanya lebih dahsyat. Berarti kan masih belum tegas melarangnya. Masih disebutkan kalau khomer itu ada manfaatnya. Masih belum tegas. Jadi orang-orang masih minum, Mbak. Akhirnya turun ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Gimana? La tuqimus wa antum sukara. Ya. Wa antum sukara. Janganlah kalian sholat sedangkan kalian sedang mabuk. Berarti kalau nggak sholat masih boleh mabuk. Masih belum tegas. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukar, wahai orang yang beriman, jangan dekat-dekat sholat sedangkan kamu mabuk. Berarti kalau mau sholat jangan mabuk. Berarti belum apa? Belum tegas. Akhirnya Umar dalam riwayat berdoa, ya Allah, turunkan ayat yang paling tegas. Umar itu Pak, banyak ucapannya yang mencocoki Al-Quran. Gara-gara peristiwanya dia turun apa? Ayat untuk membenarkan ucapannya siapa? Umar bin Khattab. Langsung turun ayat dari langit. Ketika turun ayat dari langit, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir tadi itu, bahwa khamr diharamkan, itu para sahabat Pak. Tidak ada yang minta rukhsah ke Nabi, tidak ada. Langsung pulang mengambil gentong-gentong mereka. Ketika haramnya khamr sudah turun, gentong-gentong khamr dipecahkan di rumah-rumah mereka sampai dalam riwayat kota Madinah banjir arak. Maksudnya basah dengan arak. Sami'na khalas ya intahaina ya Rabb. Selesai ya Allah, selesai ya Allah. Jadi nggak ada seperti kita yang disuruh berhenti rokokan aja muter-muter nggak selesai-selesai. Ini khomer sudah mendarah daging sejak kecil. Ketika turun ayat khomer khalas intahaina, selesai. Kalau dilarang Nabi, berhenti. Wanita dilarang menyambung rambut, berhenti. Wanita dilarang mencukur alis, berhenti. Wanita dilarang oleh Nabi, apalagi mencukur apa tadi? Bertato, ya berhenti. Kita dilarang riba, ya. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa, kata Rasulullah. Orang yang makan riba, yang ngasih makan riba, yang mencatatnya, dan kedua saksinya, semuanya kena laknat. Berhenti. Kalau Anda ittiba, ngaku umatnya Nabi, poin yang nomor berapa tadi? 3 adalah apa tadi? Meninggalkan larangan Nabi. Jelas kira-kira? Sekarang nomor berapa? 4. Yang paling sulit nomor 4. Apa itu? Wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Tidak beribadah, menyembah Allah kecuali dengan syariatnya. Syariatnya siapa? Nabi. Bukti ittiba yang nomor 4, jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi. Artinya apa? Maksudnya apa?
Halo, halo. Pertama, membenarkan beritanya Nabi. Nomor dua, menjalankan perintahnya Nabi. Nomor tiga, menjauhi larangan Nabi. Nomor empat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi. Artinya apa? Iya, intinya itu Pak. Cuma kadang kita kan disuruh memakai bahasa yang lebih halus. Maksudnya jangan berbuat bid'ah, karena bid'ah itu pengkhianatan kepada Nabi. Bid'ah itu kan lawannya ittiba, betul apa enggak? Jadi kesimpulannya nomor 4, ibadahmu harus sesuai ibadahnya Nabi. Jangan ditambahi, jangan dikurangi, jangan dimodifikasi. Sami'na wa ata'na. Yang disyaratkan kerjakan, yang tidak disyariatkan jangan dikerjakan. Artinya yang nomor 4 itu ibadahmu harus sesuai tuntunan Nabi. Inilah intinya ittiba. Makanya Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Ini kan hadis yang paling antum hafal ini. Barang siapa beramal dalam agama tidak di atas perintah Nabi, maka tertolak. Tidak boleh mengamalkan sebuah ibadah, ternyata prosedurnya, tata caranya tidak sama dengan yang dijalankan Nabi. Tidak boleh. Ini namanya bid'ah. Bid'ah ini adalah hamanya ittiba. Kalau orang bertani kan ada orang ya. Nah, orangnya ittiba itu yaitu apa namanya? Al-bid'ah. Ini merusak, hama lah bahasa Indonesianya. Hamanya ittiba. Kalau hamanya tauhid apa? Syirik. Lah hamanya ittiba itu apa? Bid'ah. Maka ibadah kita harus sesuai ibadah Nabi. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang beramal tidak sesuai perintah Nabi tertolak. Ini hadis pagernya agama, Pak. Perhatikan saya, Pak. Ini jarang disampaikan. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang menjadi pagarnya agama. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang ayat ini tidak ada di Taurat, tidak ada di Injil. Gara-gara nggak ada ayat ini, Injil bisa diacak-acak, Taurat bisa diacak-acak. Ini ayat disebut bentengnya, pagernya agama. Pagarnya agama. Surat apa? Surat apa? Halo? Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ini surat pagarnya agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini perhatikan saya Pak. Ini surat atau ayat turun menjelang Nabi wafat. Ini adalah ayat terakhir. Ini turunnya di Padang Arafah. Kok Padang Mahsyar? Padang Mahsyar. Waduh, Padang Mahsyar ini terus terjadi Pak. Padang Mahsyar nanti. Saya ulangi, sampai mana tadi? Ini ayat dikatakan ayat yang terakhir turun. Allah pilih tempat turunnya nggak sembarangan, yaitu Padang Arafah. Ketika wukuf di depan lautan manusia, turun ayat terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Artinya apa? Islam sudah sempurna, tidak butuh penambahan, tidak butuh apa? Pengurangan. Perhatikan, kata Imam Malik, perhatikan. Kata Imam Malik, ketika turun ayat ini, maka apapun ibadah yang ketika turunnya ayat ini bukan ibadah sampai hari kiamat tidak akan dikatakan ibadah. Bisa dipahami? Ayat ini tuh Pak, seakan-akan ada pagar turun dari langit. Slek. Yang luar nggak bisa dibawa masuk, yang di dalam nggak bisa dibawa keluar. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Kayak turun pagar dari langit. Slek. Yang sana sudah nggak bisa ke sini, yang sini nggak bisa ke sana. Makanya gara-gara ayat ini Islam nggak bisa ditaati. Sampai hari ini lestari, Al-Quran terjaga. Karena sudah sempurna. Itu ayat yang menjadi pagarnya agama. Kalaulah bukan karena ayat ini, mungkin Islam sudah diacak-acak sama orang-orang itu.
Itu ayat yang menjadi pagar agama. Lalu mana hadis yang menjadi pagarnya agama? Hadis yang menjadi pagarnya agama adalah hadis yang tadi kita baca. Gimana bunyinya? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Siapa yang beramal tidak sesuai dengan perintah Nabi dalam agama, dalam ibadah, tidak sesuai perintah Nabi, tertolak. Ini seakan-akan pagar, Pak. Artinya kalau nggak sesuai, tolak. Kalau nggak sesuai, tolak, nggak boleh masuk. Jelas kira-kira? Nah, supaya ibadah kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, sesuai tuntunan Nabi, perhatikanlah 7 hal penting. Dan ini harus ditulis. Saya ulangi, supaya ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi, maka perhatikan berapa poin tadi? 7. Nah, 7 ini kaidah, Pak. Harus sampai hafal. Harus panjenengan hafalkan. Apa saja 7 itu? Yang pertama adalah az-zaman, waktu. Tulis, yang pertama apa tadi? Waktu. Maksudnya apa, Ustaz? Begini maksudnya. Tinggalkan catatannya. Lihat, Ustaz. Maksudnya waktu itu apa, Ustaz? Maksudnya Rasulullah kalau sudah menentukan waktu ibadah, pegang waktu itu, jangan dimodifikasi, jangan diganti. Contoh, Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau wukuf di Arafah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Kalau ada orang ngomong waktu haji, ngomong ke pembimbingnya, Pak Ustadz, pengalaman 5 tahun yang lalu saya haji, saya kalau di Arafah itu nggak bisa konsentrasi, Ustadz. Kebanyakan orang. Saya izin besok itu wukufnya tanggal 8 saja. Jadi tanggal 8 di Arafah sendirian, Pak. Masya Allah khusyuk. Pertanyaan saya, wukufnya diterima Allah apa enggak? Tolong dijawab, wukufnya diterima Allah apa enggak? Tidak. Kenapa kok tidak? Waktumu tidak sama dengan waktu yang sudah ditentukan Nabi. Jelas kira-kira? Saya kasih contoh lain. Waktunya zakat fitrah itu kan di penghujung Ramadan, batas terakhir zakat fitrah sebelum sholat Id. Betul? Kalau ada orang, nanti ajalah nunggu sholat Id selesai, kan ada, kalau dalam Jawa itu ada unjung, Mbak. Ada apa yang dari rumah ke sini, ke situ, ke sini. Ya unjung-unjung. Anjang sana, anjang sini gitu. Akhirnya nunggu waktu Idul Fitri ngundang fakir miskin baru dikasih zakat. Setelah sholat Id. Pertanyaan saya, zakat fitrahnya sah enggak? Enggak sah. Karena kata Nabi zakat fitrah harus sebelum sholat Id. Kenapa kok enggak sah? Karena waktumu menyelisihi waktu yang sudah ditentukan Nabi. Bisa dipahami kira-kira? Ada orang, Pak, sebelum terlihat hilal, sudah hari raya. Ketika ditanya kenapa kok sudah hari raya? Ya saya sudah menelpon Allah Subhanahu wa taala. Pernah kan? Pernah ya ketika kejadian itu. Ini ngawur-ngawur orang sekarang ini. Oh sudah dikasih syariat, kalau lihat hilal baru apa? Enggak, ini Allah ditelepon langsung. Maka enggak diterima karena harus sesuai tuntunan Nabi. Dari sisi apa tadi yang pertama? Nomor 2, al-makan, tempat. Nomor 2 adalah tempat. Rasulullah kalau sudah menentukan tempat ibadah, jangan diganti-ganti, biar nggak salah. Contoh, Rasulullah menentukan tempat-tempat manasik haji di Mekah dan sekitarnya. Maka nggak boleh ada tempat di muka bumi yang sah digunakan haji kecuali Mekah. Kalau ada orang Syiah punya tanah suci sendiri, namanya apa? Karbala. Mereka punya ritual di sana, wukuf di sana. Pertanyaan saya, apakah ritual ibadah mereka diterima Allah? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena tempat yang kalian khususkan itu tidak pernah dijelaskan oleh siapa? Rasul. Bisa dipahami kira-kira? Ada orang wukufnya di Candi Borobudur misalnya. Ya kan nggak bisa. Jadi tempatnya harus apa? Sesuai tuntunan Rasulullah. Nomor berapa sekarang? 3. Bilangan. Apa tadi? Bilangan atau jumlah. Rasulullah kalau sudah menentukan bilangan ibadah, ya sudah, nggak usah diganti. Nurut, patuh, sami'na wa ata'na. Contoh, sholat subuh berapa rakaat, Pak?
2 sampai hari kiamat nggak akan berubah. Kalau ada orang, Ustaz saya pengen sholat subuh 3 rakaat, nggak boleh Pak. Saya ikhlas kok Ustaz. Meskipun panjenengan ikhlas nggak bisa. Kenapa? Karena bilangannya nggak sesuai dengan bilangannya Nabi. Kalau kita selesai salam Pak, di antara zikir kan subhanallah berapa? 3 kali. Alhamdulillah 3 kali. Allahu Akbar 3 kali. Ditambah la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Kena berapa? 100. Terus ada orang ngomong, enggak, saya mau subhanallah 1000 kali. Alhamdulillah 1000 kali. Allahu Akbar 1000 kali. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Bagus mana yang 3 apa yang 1000? Bagus yang mana? Bagus yang 3. Sekarang pertanyaan saya ubah. Banyak yang mana? 3 apa yang 1000? Pertanyaan 1000. Tetapi masalahnya Allah enggak nyuruh kita banyak, tapi nyuruh kita bagus. Mana dalilnya? Surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amala. Allah menciptakan hidup dan mati, mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalannya, bukan siapa yang paling banyak. Paling bagus, syaratnya bagus, 1 ikhlas, 2 ittiba. Yang diminta Allah dari kita itu bagus, bukan apa? Banyak. Kalau bagus kan sesuai aturan. Nomor berapa? Nomor? Loh, bukan ada yang nomor 4, ada nomor 5. Nah. Sekarang nomor 4, yang mau saya sampaikan nomor 4. Yang nomor 4 adalah jenis, nomor 4 adalah ukuran. Apa tadi? Ukuran. Rasulullah kalau sudah menentukan miqdar atau ukuran, ya sudah pakai itu, jangan digonta-ganti. Contoh, kalau orang itu kaya disuruh zakat. Lah, pertanyaannya kapan orang dikatakan kaya? Jawabannya kalau hartanya sudah mencapai nisab. Sekarang saya tanya antum, jenengan semuanya, kapan harta jenengan dikatakan sudah mencapai nisab? Nisabnya berapa? Antum punya uang berapa atau punya emas berapa sehingga kalau mencapai nisab itu antum sudah terkategorikan orang kaya? Berapa? Ya kan sudah zakat semua. Nah, ini kan wajah-wajah orang zakat kan kelihatan. Jadi kita ini disuruh zakat kalau harta kita mencapai nisab, Pak. Pertanyaan saya, kapan harta kita mencapai nisab? Kalau sudah, halo, loh, bukan bahas haul. Kalau haul nanti ada pembahasannya. Enggak, jumlah uangnya itu loh. Jumlah hartanya berapa? Nisab harta kita itu berapa sehingga kita itu wajib zakat? Berapa? Di zaman Nabi belum ada gram. Lah saya enggak mengatakan salah, itu benar. Tapi saya ingin menyampaikan ke antum, kok bisa muncul 85 gram itu dari mana? Karena zamannya Nabi enggak ada gram-gram. Saya jelaskan ini, perhatikan ya. Kalau menurut hadisnya itu isyruna dinaron atau isyrina dinar, 20 dinar. Itu teks hadisnya. Karena zaman Nabi enggak ada gram-graman. Bisa dipahami no? Apa enggak ini? Kan satuan berat gram itu belum ada di zaman Nabi, belum ada. Tapi Nabi sudah menyampaikan dalam hadisnya kalau uang itu sudah mencapai 20 dinar dianggap kaya. Nah sekarang mari kita konversi dinar ke gram dan ke rupiah biar kita lebih jelentre lagi. Perhatikan. Kok bisa muncul 85 gram dari mana? Begini Pak. 1 dinar itu sama dengan, silakan dicatat. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas murni. Saya ulangi ya. 1 dinar itu sama dengan berapa tadi? 4,25 gram emas murni. Kalau per 1 dinarnya sama dengan 4,25. Berarti kalau 20 dinar berapa? Berarti kan 20 kali 4,25. Betul? Berapa hasilnya? 85. Itulah Pak. Uraiannya di situ biar kita tahu. Karena zaman Nabi belum ada apa tadi? Jadi 20 dinar itu kalau dikonversi ke gram, ketemu berapa tadi? 85 gram emas murni. Ya, sekarang 1 gramnya berapa? 1 juta nggak mungkin. 2 juta nggak mungkin.
Makanya kalau masalah emas saya nggak percaya bapak-bapak, saya percaya ibu-ibu. Ibu-ibu lebih percaya emas. Berapa Bu? Ada ibu-ibu ya? Sekarang kurang lebih 2,5, 2,4 itu. Betul ya? Nah, kita buat gampang kan, ini kan contoh saja ya. 2,5 ya. 2,5 kali berapa tadi Pak? 85. Ketemu berapa? Tolong saya dibantu kalkulatornya. 212,5 berdasarkan asumsi per 1 gramnya berapa tadi? 2,5. Berarti orang itu kalau sudah punya duit seukuran 85 gram emas murni, atau kalau dikonversi rupiah per hari ini berapa tadi? 212 juta, berarti dia orang kaya. Lah, ukuran ini dari siapa? Dari Rasul. Ya. Maka misalnya nih, berdasarkan asumsi tadi Pak, saya sekarang punya uang 200 juta. Per hari ini saya punya uang 200 juta. Sampai ini apa enggak itu? Belum. Berdasarkan tadi, belum. Betul tak? Tiba-tiba sekarang ini ada uang masuk ke transfer ke rekening saya 20 juta. Berarti total uang saya berapa? 220 juta. Betul apa enggak? Berarti per detik ini saya punya uang 220 juta. Apakah langsung saya keluarkan? Enggak. Dikasih waktu oleh Islam 1 tahun. 1 tahun ini namanya apa? Haul. Maka apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan ketika detik tadi uang saya 220 juta, aku langsung datang ke kalender, aku lingkari. Sekarang berapa Rojak? 21 atau berapa? Sekarang. Pada mikir semua. Anggaplah sekarang 21 misalnya ya. Per hari ini misalnya. Saya lingkari itu 21. 21 per 22 sekarang? 22. Anggaplah sekarang ini 22 Rajab. Maka per hari ini saya lingkari 22 Rajab. Bukan kalender Januari, bukan. Komariah, paham ya? Hijriah, Hijri. Saya lingkari 22 Rajab. Saya ingat-ingat per hari ini uang saya mencapai isop. Bisa dipahami kira-kira? Baru tahun depan saya lihat 21 Rojab. Uang saya masih di atas nisab atau sama nisab atau dikurang. Kalau misalnya tahun depan, berdasarkan asumsi yang sama tadi, uang saya menjadi 500 juta. Nyampe nisab enggak kira-kira? Kalau jadi nisab, sampai nisab. Baru dikeluarkan. Berapa? Berapa yang dikeluarkan? 2,5%. Paham? 2,5%. 100 jutanya, 2,5% dari 100 juta kan 2,5 juta. Betul? Berarti kali 5. Berarti 12 juta 500. Bingung nggak ini? Enggak kan? Berarti kalau saya punya uang 500 juta, zakat saya 12 juta setengah. Saya keluarkan. Lah, apa hubungannya sama itibak Ustaz? Kembali ke materi. Maksudnya rumusan 20 dinar gitu kan, 8 berapa tadi? 85 gram emas murni sama yang kita keluarkan zakatnya berapa tadi? 2,5. Itu ukurannya Nabi. Maka pakai ukuran itu, jangan pakai ukuran-ukuran yang lain. Bisa dipahami? Contoh pakai ukuran yang lain. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Zakat profesi. Zakat profesi setiap bulan orang dikasih suruh zakat. Mana ada zakat bulanan itu? Zakat harus haul. Oke, sekarang diganti bukan bulanan. Nunggu di akhir Desember. Kalau gajinya 20 juta berarti 20 kali 12 berapa? 20 kali 12 berapa? 240. Nyampe nisab enggak? Nyampe. Wah, akhirnya di total per bulannya sekian kali 12, maka nanti di ujung Desember harus mengeluarkan zakat. Nggak bisa begitu, karena hidup itu punya resiko. Nggak bisa gaji terus dikalikan, nggak bisa. Bisa dipahami nggak? Karena kan hidup itu ada biaya hidup, ada beli beras, ada anak sekolah, ada kuliah, ada biaya bersalin, ada rumah sakit. Bisa dipahami kira-kira? Maka nggak boleh seperti itu. Uang yang sudah ngumpul dalam dirinya. Ketika dikatakan nggak ada uang zakat profesi, bukan berarti dia nggak zakat, tetap ada zakat. Akumulasi dari uang yang dia punya, nanti mencapai nisab apa enggak, baru dikeluarkan apa? Artinya, bisa dipahami kira-kira? Oke, itu namanya ukuran, Pak. Panjang sekali penjelasannya. Berarti sekarang nomor berapa, Pak? 5. Nomor 5 adalah al-jins, jenis.
Rasulullah kalau sudah menentukan jenis ibadah, jangan diganti. Contoh kurban. Kurban itu 3 hewan, Pak. Apa? Unta, sapi, kambing. Ini jenisnya Nabi lah. Kambing ada 2 jenis. Satu domba, yang nomor 2 ya kambing itu. Ini jangan diotak-atik. Kalau misalnya ada orang kurban pakai kuda, ya nggak boleh. Loh, Ustaz, kuda itu mahal. Meskipun mahal, nggak boleh. Kuda sudah ada di zaman Nabi, tapi nggak dipakai Nabi kurban. Maka jenisnya harus sama. Kalau ada orang kurban pakai ayam jago, ya nggak boleh. Meskipun 1000 ayam jago, ya nggak boleh juga. Bisa dipahami kira-kira? Jadi harus apa? Sesuai. Terus nomor berapa sekarang? Nomor 6, kaifiyah. Kaifiyah itu artinya tata cara. Nabi menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala mengajari kita tata cara zikir. Surat Al-A'raf 205 kalau nggak salah itu. Wazkur, berzikirlah Rabbaka, kepada Tuhanmu, fi nafsika, dalam dirimu sendiri. Jangan rame-rame teriak-teriak. Fi nafsika, dirimu sendiri. Tadarruan, dengan khusyuk merendahkan diri, wa khifatan, dengan cemas, wa dunal jahri minal qauli, dan tidak mengeraskan suara. Saya mau tanya, ini ayat jelas apa enggak? Dzikirlah kepada Tuhanmu dengan dirimu sendiri. Jangan rame-rame teriak-teriak. Tadarruan, dengan khusyuk, wa khifatan, dengan cemas, wa dunal jahri, dan tidak mengeraskan suara. Jelas enggak itu kira-kira? Kalau ada orang dzikir sambil pakai musik, joget-joget, diterima apa enggak? Karena dia telah menyelisihi tata cara yang dijalankan Nabi. Contoh lagi tata cara. Namanya tawaf itu begini kan, Pak? Menyelisihi arah jarum jam. Kalau ada orang tawaf begini, anti mainstream, begini, diterima Allah? Tidak bisa. Karena apa? Tata caramu menyelisihi tata cara yang diajarkan Rasulullah. Nomor 8. Nomor berapa? Sengaja saya salah. Konsentrasi apa enggak antum. Nomor 7 adalah as-sabab, sebab. Jika sebab itu ditentukan Nabi, maka pakailah sebab itu, jangan mencari sebab-sebab yang lain. Kata Nabi, jika kalian masuk masjid jangan duduk sampai kalian sholat 2 rakaat. Maka masuknya jenengan ke masjid, masuknya antum ke masjid menjadi sebab. Disyariatkannya apa? Sholat 2 rakaat. Ya sudah, nurut Nabi, gak usah pakai sebab-sebab yang lain. Ada orang punya toko di pasar, setiap kali masuk pasar sholat 2 rakaat. Maksudnya sholat 2 rakaat. Ditanya orang, kenapa sampean ini kok selalu sholat 2 rakaat masuk pasar? Sholat apa? Loh, saya sholat tahiyatul pasar. Tidak bisa. Kenapa? Karena sebabmu itu tidak diajarkan oleh Rasul. Jelas kira-kira? Alhamdulillah. Masih ada waktu. Kita kasih waktu untuk tanya jawab kalau ada. Kesimpulannya Pak, saya simpulkan. Kita ini kalau ingin dicintai Allah, maka kuncinya surat Ali Imran ayat berapa? 31. Disuruh apa tadi? Ittiba. Dan ittiba itu harus ada buktinya. Buktinya ada berapa? Ada berapa? 4. 1, membenarkan beritanya Nabi. Nabi kalau mengabarkan nggak boleh ditolak. Sami'na wa ata'na. Membenarkan beritanya Nabi. Nomor 2, mentaati perintah Nabi. Nomor 3, menjauhi larangan Nabi. Nomor 4, tidak beribadah kecuali dengan syariatnya Nabi. Artinya tidak boleh berbuat bid'ah. Gitu kan ya? Nah, supaya ibadah kita sesuai Nabi, disuruh memperhatikan berapa hal tadi? 7 hal. Sudah disebutkan semua. Kalau ada pertanyaan, silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah kita di kantor ya Ustaz, sholat berjamaah di musola kantor atau sholat berjamaah di ruang kantor, supaya itu bisa menggantikan sholat di waktu di masjid. Kalau di kantor agak jauh gitu. Tetapi jamaah kan sama karyawan-karyawan, insya Allah tidak apa-apa. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Memang idealnya ya ke masjid, tapi kalau memang jauh dan memakan waktu istirahat terbatas, insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah. Allah. Iya. Mengenai ini ada banyak yang ngaku-ngaku turunan Nabi, terus kemudian ada juga yang nggak ngaku ya Ustaz itu yang diam-diam ternyata ada yang tes DNA itu turunan Nabi C1 ya. Itu apakah
Bagaimana ya? Bukan arti Ustaz itu akan berbuat baik pada Ustaz itu akan masuk di suatu memutuskannya seperti itu. Nah, saya kasih kaidah Pak ya dalam agama ini. Al-ibratu bil imani wal amal la bin nasab. Yang menjadi patokan dalam agama itu iman dan amal, bukan nasab. Mana dalilnya buahnya? Yang menjadi dalil, yang menjadi patokan adalah iman dan amal, bukan apa? Nasab. Rasul mengatakan seandainya Fatimah mencuri, wallahi aku sendiri yang akan potong tangan. Ini padahal anak kecintaannya Nabi. Betul. Sedangkan sekarang kan ada yang ngomong seandainya keturunan Nabi melakukan maksiat maka ini Fatimah ini bukan keturunan, langsung maninya Nabi netes nyel. Ngerti nyel ya? Udah nggak pakai campur-campuran lagi. Seandainya Fatimah mencuri, aku potong tangan. Anaknya Nabi Nuh, ya bunayya irkam ma'ana, ayo anakku naik kapal nak biar kamu nggak tenggelam, ayo. Tidak, wahai ayahanda, langsung datang ombak. Nabi Nuh mau ngasih syafaat untuk anaknya. Ini anak loh, bukan keturunan lagi, anak langsung. Nabi Nuh mengatakan, ya Rabbi ibni, anakku ya Allah. Langsung datang ombak, memisahkan keduanya, satu tenggelam, yang satu selamat. Ini bukan keturunan lagi, ini langsung, anak langsung. Nabi melihat pamannya, nasabnya Nabi langsung ketemu dengan nasabnya Abu Thalib. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumil qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan membelamu pada hari kiamat, paman. Nabi nggak bisa nolong pamannya. Makanya jadi patokan itu bukan apa? Masih ingat Nabi ketika naik bukit Sofa? Wahai Abbas pamannya Rasulullah, wahai Sofia bibi Rasulullah, wahai Fatimah binti Rasulillah, ambillah, mintalah harta sesukamu. Aku gak bisa nolong kamu di akhirat. Masih ingat? Masih ingat gak hadis itu? Antum kalau lihat Sirah Nabawiyah itu. Jadi yang jadi patokan itu bukan nasab. Yang jadi patokan itu iman dan takwa. Orang gak bisa memilih dilahirkan dari rahim ibu yang mana. Orang gak bisa punya pilihan minta kepada Allah dilahirkan dari maninya Nabi. Bisa nggak? Nggak bisa. Nasab itu nggak ada yang bisa menyeting. Allah yang menentukan. Bisa dipahami kira-kira? Maka patokannya bukan apa? Bukan nasab. Nanti patokannya adalah iman dan amal. Abu Lahab nasabnya nyambung-bung langsung sama Nabi. Allah kabarkan masuk neraka. Bilal bin Rabah yang nggak nyambung belas. Hitam legam keriting. Ini bukan hinaan, ini kemuliaan. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan itu? Kok aku mendengar kenapa? Sendalmu bunyi terompamu di surga. Ini enggak ada hubungan. Seandainya, jadi Rasulullah itu Pak, punya mantan anak angkat, namanya siapa? Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha punya anak, namanya Usama bin Zaid, hitam keriting, niru ibunya, enggak niru bapaknya. Tetapi Rasulullah itu memangku Hasan yang wajahnya putih, ya, seperti Rasulullah. Kan dalam riwayat Hasan mirip Nabi. Hasan dipangku di sebelah kanan, Usama dipangku sebelah kiri, keriting, hitam. Berbeda warna kulit. Tapi Rasulullah mengatakan, Allahumma inni uhibbuhuma. Ya Allah, aku mencintai keduanya. Cintailah keduanya ya Allah. Tapi gak punya nasab sama siapa? Usama, tapi didoakan. Maka yang menjadi patokan bukan nasab. Makanya satu heran kok. Orang lagi debat kusir. Masalah. Emang kalau ketemu nasabnya Nabi itu emang kenapa jadi sakti? Ya, Nabi Muhammad SAW nggak bisa menyelamatkan pamannya. Ini paman yang membela Nabi, merawat Nabi, ngasih makan Nabi, membela Nabi, backup Nabi, melindungi Nabi. Nggak bisa ditolong oleh Nabi. Lah kok bisa ada orang ngomong, nanti kalau kamu ditanya, bilang saja Habib Fulan. Lu kok bisa? Otaknya itu loh, dari mana? Gergeten saya, gemes saya itu kalau ini Nabi kurang apa? Nabi itu dapat. Nabi itu punya SIM, surat izin memberi syafaat. Gak bisa. Karena yang diberi syafaat ini gak diridhai Allah. Jadi gak penting, Pak. Yang penting itu iman dan amal soleh. Bukan apa? Bukan nasab. Nasab itu bukan ikhtiar kita. Kita gak bisa milih dilahirkan dari rahim ibu Cina apa ibu Bugis Jawa. Gak bisa. Itu murni ketentuan dari siapa?
Allah. Makanya Allah tidak menjadikan itu letak kemuliaan. Karena nggak bisa milih. Emang orang bisa milih? Ya Allah, aku tolong dilahirkan saja di nasabnya Syarif atau Syarifah. Ya bisa. Itu murni pemberian Allah. Gitu ya. Jadi ya cuman kalau terbukti secara ilmiah, ya dia punya hak. Di antara haknya adalah kita doakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini pertanyaannya. Al-Maidah ayat berapa tadi Ustaz? Yang mana ini? Yang pagernya agama tadi? Belum saya sebutkan tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-Maidah ayat 3 ini ayat menjadi pagarnya apa? Agama. Saking dahsyatnya ayat ini, Pak. Orang Yahudi datang ke Umar bin Khattab. Pernah dengar kisah surat Al-Maidah ayat 3 ini? Yahudi datang ke Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, telah turun ayat kepada kalian. Seandainya ayat itu turun kepada kami, turunnya ayat itu kita jadikan hari raya. Surat Al-Maidah 3. Itu pun Umar gak membuatnya hari raya. Nanti kan bid'ah lagi nanti. Tapi berarti kan orang Yahudi tahu akan apa? Kepakeman apa? Ayat tadi. Karena Yahudi gak punya itu, Pak. Makanya diubah-ubah, Taurat berubah. Karena gak sempurna. Yang sempurna adalah apa? Islam. Orang Yahudi aja iri, Pak, ketika tahu ayat itu. Ya, makanya surat Al-Maidah ini pagarnya agama. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Jika ada. Alhamdulillah tidak ada yang bertanya karena sudah pintar semua. Sudah suruh belum, Pak? Sudah ya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Panjenengan semuanya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.